Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibratul Muruah dengan NIM 43120010368. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mengenai talent management. Di sini ada rekan saya yaitu Firda Anissa Putri dengan NIM 43120010329 dan Anissa Zahra dengan NIM 43120010376. Yang pertama yaitu ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang. Sumber daya utama suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Ada dua konsep yang diterapkan manajemen dengan tujuan meningkatkan prestasi kerja. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia berbasis bakat. Istilah talent merujuk pada potensi atau individu yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja suatu perusahaan. Talent management merupakan kombinasi serangkaian proses mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengelolaan hingga penghargaan karyawan. Selanjutnya kita ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada konsep dan pengertian manajemen talenta dan manfaat manajemen talenta. Yang kedua itu ada langkah-langkah atau proses manajemen talenta. Yang ketiga ada model-model manajemen talenta. Dan yang keempat ada studi kasus talent manajemen pada perusahaan PepsiCo. Dan selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui konsep, pengertian, dan manfaat dari manajemen talenta. Yang kedua untuk mengetahui langkah-langkah atau proses dari manajemen talenta. Yang ketiga untuk mengetahui model-model dari manajemen talenta. Dan yang keempat itu ada untuk mengetahui talent manajemen pada perusahaan PepsiCo. Selanjutnya itu bab 2, pembahasan. Yang pertama itu ada konsep manajemen talenta. Konsep manajemen talenta diperkenalkan oleh LBA Consulting Group pada tahun 1990-an tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keunggulan organisasi, menurut Berger pada tahun 2008. Pada dasarnya, manajemen talenta adalah gabungan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan bisnisnya dengan mengoptimalisasikan karyawan bertalentanya. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen talenta. Menurut Pella dan Inayati pada tahun 2011, manajemen talenta adalah serangkaian proses SDM organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan produktif terhadap karyawan yang terlibat. Selanjutnya itu ada manfaat manajemen talenta bagi perusahaan, yaitu meningkatkan penerimaan kepada pemegang saham dan kapitalisasi pasar. Yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga meningkatkan penerimaan dan profitabilitas bagi karyawan, yaitu meningkatkan motivasi dan komitmen mengembangkan mengkomunikasikan jalur karir. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan kerja dan lain-lainnya. Selanjutnya ada langkah atau proses talent management. Yang pertama ada proses rekrutmen dan seleksi yang ketat. Ini merupakan proses awal karir seorang talent yang akan memasuki sebuah perusahaan. Yang kedua ada pemetaan talent. Hal ini dilakukan agar para talent dapat dikelompokkan ke dalam kompetensi dan keahliannya masing-masing. Yang ketiga ada talent pool. Ini merupakan sebuah hasil saringan dari para talent yang terbaik di setiap kelompoknya. Yang keempat ada talent satisfaction. Ini merupakan faktor kunci yang akan menjadikan para talent ini betah kerja di perusahaan. Selanjutnya ada model dari talent management. Yang pertama ada BCG model consulting model. Hal ini mengemukakan bahwa ada 5 elemen penting yang saling terintegrasi dalam people management yang perlu diperhatikan dalam pengaturan talent. Seperti yang pertama ada plan, kedua ada attract, yang ketiga ada identity dan assess, yang keempat ada develop dan promote, dan yang kelima ada engage dan affiliate. Selanjutnya ada the talent powered organization model. Bisnis strategi yang dituangkan dalam strategi talent akan menjadi input dalam perputaran siklus karyawan yang bertalenta. Define, discover, develop, deploy, dan akan menghasilkan keluaran kinerja karyawan yang berujung pada hasil bisnis. Dan yang ketiga ada general electric model, dimulai dari usaha menarik karyawan bertalenta, mengembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karyawan. Setelah itu ada pengaturan karyawan sehingga tercipta kinerja prestatif sampai mempertahankan mereka untuk tetap tinggal dalam perusahaan dan tidak dibajak oleh perusahaan lain. Di slide selanjutnya ada bagian D, studi kasus talent management pada perusahaan PepsiCo. PepsiCo adalah perusahaan multinasional yang bergerak di industri minuman dan makanan ringan dengan berbagai merek dagang yang cukup ternama di pasar global. PepsiCo didirikan pada tahun 1965 melalui penggabungan Pepsi-Cola dan Frito-Lay. Selanjutnya ada cara PepsiCo mempertahankan keunggulan kompetitifnya. PepsiCo telah mampu memanfaatkan kemampuannya dalam mempekerjakan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Inilah asal mula keunggulan kompetitifnya selama beberapa tahun terakhir. Studi kasus PepsiCo menunjukkan betapa pentingnya penempatan individu yang tepat pada pekerjaan yang tepat dapat meningkatkan keberlanjutan dan keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi. Slide selanjutnya, ada cara PepsiCo merekrut dan mengembangkan talenta. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat ini adalah menarik, mengembangkan dan mempertahankan pemimpin yang bertalenta tinggi. PepsiCo bertujuan untuk melibatkan karyawan kreatif dan inovatif yang dapat mendorong kesuksesan jangka pendek dan jangka panjang kami. Selanjutnya, keterlibatan dan pertumbuhan bakat. PepsiCo terus mengambil pendekatan holistik terhadap pertumbuhan dan keterlibatan karyawan dengan menerapkan berbagai alat yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman karyawan dan mencari peluang untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam karir mereka di PepsiCo. Selanjutnya, ada elemen kunci manajemen talenta PepsiCo. Proses manajemen talenta di PepsiCo adalah salah satu perhatian utama yang membantu proses pengembangan bisnis. Ada 3 elemen kunci utama dalam model manajemen talenta, yaitu identitas, perkembangan kesiapan, dan pergerakan. Selanjutnya, PepsiCo menentang sistem manajemen bakatnya. Terlepas dari keberhasilan yang dicapai PepsiCo, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem manajemen talenta yang dikembangkan dan diterapkan dengan sukses. Tantangan besar lainnya yang dihadapi PepsiCo adalah kebutuhan sumber daya manusia yang konsisten dalam melaksanakan proses manajemen karir dan talenta secara akurat. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Jadi konsep manajemen talenta ini pertama kali dikenalkan oleh LBA Consulting Group pada tahun 1990-an tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
keunggulan organisasi menurut Berger pada tahun 2008. Manajemen talenta adalah proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Menurut PepsiCo, untuk mempertahankan talenta yang baik, maka harus melibatkan karyawan yang kreatif dan juga inovatif yang dapat mendorong kesuksesan jangka pendek, sekaligus mengembangkan kemampuan dan pertumbuhan generasi pemimpin di masa depan yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan pemahaman tentang teknologi baru yang akan mendorong kesuksesan jangka panjang. Proses manajemen talenta di PepsiCo adalah salah satu perhatian utama yang membantu proses pengembangan bisnis. Ada 3 elemen kunci utama dalam model manajemen talenta di PepsiCo ini, yaitu ada identitas, perkembangan, kesiapan, dan juga ada pergerakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Sekian, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.